Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Adapun firman Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate ini adalah yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian tertulis. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, maka kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau meminta ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepadamu, dan ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa adalah bahagian yang sangat mendasar dan sangat hakiki dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Harus kita tahu saudara-saudara bahwa doa itu adalah pemberian Tuhan sebagai alat komunikasi kita kepadanya yang sangat berharga, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Doa itu atau alat komunikasi yang kita terima itu bukanlah sesuatu yang kita beli seperti handphone itu sebagai alat komunikasi, tetapi itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita melihat betapa pentingnya berdoa itu, maka orang percaya menyebutkan salah satu dari minggu yang dijalani setiap tahun itu, sebagaimana nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoalah. Itulah melihat bahwa gereja kita memberikan pengertian kepada kita bahwa berdoa itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Tentu dengan nama minggu ini, Minggu Rogate ini, maka kita lihat doa itu tidak boleh kita lupakan dari kehidupan kita itu. Doa merupakan bahagian yang sebagaimana saya katakan tadi,
Doa itu adalah bahagian yang sangat mendasar, sangat hakiki bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu saudara-saudara, dari firman Tuhan yang kita dengarkan tadi itu, maka berdoa adalah hal yang sangat hakiki, sangat mendasar bagi kehidupan orang percaya. Tentu harus kita pertanyakan di dalam kehidupan kita, mengapa kita harus berdoa? Mengapa Tuhan Yesus mengajari kita harus berdoa? Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, melalui firman Tuhan yang kita terima hari ini, memberikan beberapa alasan kepada kita mengapa kita harus berdoa. Yang pertama saudara-saudara, kita berdoa adalah meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus tidak pernah terlepas dari kehidupan berdoa. Dia memulai pelayanannya dengan doa. Dia juga mengakhiri pelayanannya tetap dengan doa. Dia tidak pernah melalaikan kehidupan untuk berdoa itu. Walaupun sesibuk apapun dia, tetapi untuk berdoa itu Tuhan tidak pernah lupakan. Tuhan Yesus yang kita percayai itu tidak pernah melupakan itu. Karena itu saudara-saudara, betapapun banyaknya pelayanan, betapapun beratnya masalah yang dihadapi, dan berapa besarnya pun tantangan yang sedang menimpa kehidupan kita, kita lihat contoh teladan dari Tuhan Yesus. Bahkan kematian yang sudah dia hadapi itu, tetap dia berdoa kepada Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, berdoa menjadi satu hal yang sangat mendasar dari kehidupannya. Itu yang pertama saudara-saudara. Mengapa kita berdoa adalah meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Dan yang kedua saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa? Karena kita mempercayai bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu saudara-saudara. Jika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita itu. Tuhan memberikan yang terbaik. Topik pada hari Minggu ini mengatakan setiap orang yang meminta akan menerima. Ini harus kita yakini saudara-saudara. Jika kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Hal ini sangat jelas dari pernyataan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang mengatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihat saudara-saudara, betapa pentingnya berdoa itu. Tuhan akan mendengarkan doa kita dan memberikan yang terbaik. Maka dengan nasihat ini saudara-saudara, Tuhan Yesus menasihati kita. Jangan kita lupakan untuk berdoa itu. Jika kita berdoa pasti Tuhan memberikan, sebagaimana saya katakan tadi, memberikan yang terbaik. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita yang tidak baik. Tetapi harus kita ingat saudara-saudara, bahwa mungkin kamu berdoa kepada Tuhan. Berapa kali saya berdoa mungkin kamu katakan kepada Tuhan, tetapi gak ada nampaknya bagi saya. Belum dijawab Tuhan doa saya. Harus kita yakini Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepadamu. Karena itu mintalah kepadanya. Lihat saudara-saudara, jika kita berdoa, jangan kehendak kita yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan inilah pesan dari doa Tuhan Yesus yang terakhir. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jika kehendak Tuhan yang jadi bagi kehidupan kita, maka
itu memberikan sesuatu berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Dua hal inilah menjadi alasan bagi kita mengapa kita harus berdoa. Pertama, meneladani kehidupan Tuhan Yesus, kemudian mempercayai bahwa Tuhan mendengarkan doa kita dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita berdoa adalah kehidupan yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus, maka firman Tuhan hari ini bukan hanya memerintahkan kita untuk berdoa, tetapi juga memberikan pengajaran kepada kita apakah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini jika kita dinasehati untuk berdoa dalam kehidupan ini. Lewat dari firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hanya sederhana melalui firman Tuhan hari ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Setiap orang yang berdoa jangan menghakimi. Orang yang berdoa itu dalam hidupnya bukan menghakimi. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena itu saudara-saudara, jika firman Tuhan menasehati kita dan mengingatkan kita agar orang yang berdoa, jika kita merasakan dan melakukan doa itu, maka agar kita tidak menghakimi atau melakukan pembalasan. Tetapi apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Sebagai buah, sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah berdoa itu. Yang pertama, supaya kita tidak menghakimi, yang dituntut oleh firman Tuhan. Kita harus menyadari akan keberdosaan, akan kekurangan dan kelemahan kita. Ini yang Tuhan minta dari kita. Jika kita adalah orang yang berdoa, kita dinasehati Tuhan untuk berdoa, jauhkan dari hatimu, dari sikapmu, dari perbuatanmu untuk menghakimi. Tetapi harus disadari bahwa kita juga adalah orang yang penuh kekurangan, penuh dosa dan kelemahan. Saudara-saudara, sering kita hanya melihat kelemahan orang lain. Sering kita hanya melihat kelemahan dan kekurangan orang lain tanpa kita sadari bahwa kita pun banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam menyadari akan kekurangan itu, maka kita harus memegang firman Tuhan sebagaimana dikatakan pada firman Tuhan hari ini. Mengapa kamu melihat selumbar dari mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau lihat? Ini yang kita lihat saudara-saudara. Harus kita sadari, kita ini penuh dengan kelemahan. Jangan kita hanya melihat kelemahan yang kecil dari orang lain, tetapi kelemahan yang besar dalam kehidupan kita, kita tidak lihat. Karena itu, dengan berpegang kepada nasihat itu, bahwa kita juga adalah orang yang berdoa memohon pengampunan dari Tuhan atas kekurangan dan kelemahan kita. Dan yang kedua saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan ini supaya kita tidak menghakimi, tetapi kita mau melindungi, menasehati dan mengajari dan mengampuni kekurangan orang lain. Jangan hanya kita melihat akan kekurangannya itu. Jangan hanya kita melihat kelemahannya itu. Jika kita tahu ada kelemahannya itu, mari kita mengampuni dia. Mari kita nasihati dia supaya dia juga meninggalkan itu. Dengan perbuatan ini saudara-saudara, bahwa kita menghargai pribadinya dan menjaga dia, membimbing dia untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Perbuatan jika ini kita lakukan adalah kesediaan kita dengan ketulusan hati membimbing dia, memberikan waktu kita kepada dia, tenaga kita, bahkan materi untuk membimbing dia supaya jangan tersesat, supaya kembali kepada jalan yang benar. Dan yang ketiga saudara-saudara, yang harus kita lakukan jika kita adalah orang yang berdoa dan mampu dan bersedia untuk mengampuni, bukan menghakimi, harus kita lihat dari firman Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita adalah kita harus
mendoakan hidup kita. Tetapi bukan hanya mendoakan hidup kita. Yang penting jika kita orang yang berdoa adalah menghidupi doa kita. Ini yang sering kita lupakan saudara-saudara. Kita hanya tahu untuk berdoa. Tetapi kalau ditanya, apakah kamu sudah menghidupi akan doamu itu? Orang yang sering kita lihat hanya tahu berdoa, tetapi kalau ditanya, apakah kamu juga sudah menghidupi, melakukan apa yang kamu doakan itu? Karena itu saudara-saudara, doakan hidupmu, tetapi hidupi akan doamu itu. Ini mempunyai arti, kita bukan hanya meminta saja, tetapi juga harus melakukan apa yang kita mohonkan. Jika kamu memohon kepada Tuhan pengampunan dosa, oleh karena itu, ampuni juga orang yang lain yang berbuat sesuatu yang salah kepadamu. Karena itu saudara-saudara, melalui Minggu Rogate ini, kita diingatkan, kita dinasehati dalam Minggu berdoa ini. Jangan kita menghakimi, tetapi bertekunlah kita di dalam doa, bahwa setiap orang yang meminta akan menerima berkat berkelimpahan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sesuatu pemberian yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami sebagai alat komunikasi kami kepada Tuhan, yaitu berdoa. Dengan berdoa, kami mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan berdoa, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, agar kami menjadi pelaku-pelaku akan doa kami itu. Dan bukan hanya meminta dari Tuhan, tetapi terutama doa kami percayai Tuhan dengarkan, dan Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam pergumulan kami setiap saat, kami menyampaikan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang luar biasa dalam menghadapi semuanya itu, dan memberikan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.